Hai guys, assalamualaikum. Kali ini aku sibuk bacain. Kalian tahu ternyata di tahun 2025 ini generasi yang lahir di tahun ini disebut dengan generasi beta, tidak lagi generasi alpha. Generasi ini dimulai dari tahun 2025 sampai 2039. Kononnya, katanya di apa yang aku pahami, generasi ini adalah generasi yang benar-benar berada di dalam AI. Semua dari generasi ini dalam kehidupan sehari-harinya dia nantinya akan ketergantungan kepada AI ini. Dan bahkan kononnya aku dengar, aku baca-baca dan aku pahami generasi ini adalah generasi yang sangat-sangat pandai, sangat-sangat bisa untuk berinteraksi kepada dunia AI. Kenapa? Karena generasi ini adalah generasi yang dilahirkan oleh Z ataupun milenial. Akan bahas untuk generasi ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi guys, aku nggak bisa ngebayangin gimana generasi di tahun 2025 sampai di tahun 2039 ini. Kononnya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh generasi beta ini adalah yang pertama yaitu teknologi notif sejati. Biasanya menurut prediksi dari banyak pakar-pakar mengatakan bahwa generasi ini akan sangat berpengaruh kepada teknologi. Dia tidak bisa hidup tanpa teknologi atau AI. Ya sebenarnya sih kalau generasi alpha dulu memang sudah sangat hidup di era teknologi, tapi generasi beta ini lebih kepada sangat-sangat bergantung kepada teknologi tersebut karena semua diakses melalui teknologi. Yang kedua yaitu sistem belajar lebih fleksibel. Untuk si beta ini dari prediksi yang bukan oleh pakar-pakar, pendidikan di beta ini lebih kepada banyak yang daring-daring, dan para generasi beta ini lebih kepada mandiri dan tidak lagi bergantung kepada seperti guru. Mereka lebih bisa mengakses informasinya sendiri dan mengelola informasinya sendiri. Menurut aku sih generasi ini lebih kepada harus benar-benar bisa mencari informasi sendiri, harus mencari ilmu sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa berkembang karena ini semua harus berdasarkan kepada kemauan dirinya sendiri. Beta yang ketiga ini, generasi ini lebih kepada berbasis sosialisasi, itu berbasis kayak daring ataupun melalui sosial media. Di generasi ini tidak lagi bersosialisasi secara tatap muka, mereka lebih fokus kepada hal-hal yang online, kayak berhubungan secara online. Tapi masalahnya, apakah ini akan mengalami kesadaran sosial dari interaksi secara langsung? Mungkin ini adalah satu hal yang negatif menurut aku, karena sosialisasi secara langsung itu sangatlah membantu kita, karena ketika kita ada masalah atau hal-hal yang terjadi, orang-orang yang akan membantu kita itu kayak tetangga kita. Tapi kalau misalkan generasi beta ini lebih kepada mengutamakan teknologi sebagai alat sosialisasi mereka, mungkin itu akan membuat kesadaran mereka itu turun dari segi sosialisasi ataupun silaturahmi. Adapun bagaimana sih peran orang tua dalam mendidik dari generasi beta ini, menurut aku ini sangat membuat kita itu lebih menantang, karena kayak mendidik generasi beta itu kita harus didasari dengan banyak ilmu-ilmu, karena itu akan berpengaruh kepada pertumbuhan anak kita. Seriously, dari apa yang aku pelajari, hal-hal yang tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh ibu-ibu muda yang melahirkan anak di tahun 2025 sampai 2039 ini, yang pertama, jaga keseimbangan teknologi. Kita sebagai ibu-ibu baru ini harus mampu dan bisa menjaga keseimbangan teknologi kepada anak-anak dari generasi beta ini. Kita harus bisa memberikan satu nasihat ataupun kebiasaan kepada mereka untuk tidak menggunakan alat teknologi itu 24 jam. Harus tahu gimana untuk istirahat, untuk bersosialisasi secara tatap muka, dan bahkan untuk hal-hal yang seperti ibadah, dan tidak harus selalu memegang gadget dalam mengakses teknologinya. Dan menurut aku ini sudah kita rasakan bukan dari segi generasi beta yang akan datang, akan tumbuh itu, tapi dari segi sekarang itu pun banyak banget orang yang tidak bisa mengatur waktunya demi mengakses teknologi itu secara berkepanjangan.
Tantangan kedua yaitu memberikan pendidikan fleksibel. Hal ini kan aku udah bilang tadi, pendidikan dari generasi-generasi yang akan datang ini dia akan kayak belajar secara mandiri. Di sini kita sebagai orang tua harus ikut andil dalam pembelajaran tersebut. Pastinya ketika kita harus mempelajari atau belajar atau mengajari anak-anak kita harus mampu dan lebih bisa mengetahui lebih besar daripada mereka. Pastinya hal itu bisa kita lakukan dengan kita lebih bisa belajar dan kita lebih bisa menjadi guru untuk mereka dari segi personality atau di rumah, guys. Yang terakhir adalah menanam nilai-nilai kemanusiaan dan mengajarkan adaptasi. Seriously, di generasi yang akan datang ini kita akan lebih memiliki tantangan yang besar, bagaimana cara seorang ibu harus benar-benar bisa memberikan terbaik supaya anak tersebut bisa untuk bersosial dengan baik tanpa dia itu lalai ataupun berkepanjangan dari segi teknologinya. Dan ini sangat menjadi tantangan terbesar bagi orang tua. Dan menurut aku, jika seseorang orang tua ini bisa menjaga atau memberikan didikan terbaik dan tepat kepada generasi beta ini, maka generasi beta ini akan sangat tumbuh berkembang dengan versi lengkapnya. Dia bisa bersosial dengan baik dari segi offline dan juga dia bisa berinteraksi secara online, dan bahkan dia akan lebih pintar dan sukses dari segala hal. Karena apa? Karena ya sih, kita harus pintar juga dari teknologi, tapi kita juga harus ramah kepada nilai-nilai kemanusiaan, ramah kepada nilai-nilai sosialisasi kita. Dengan itu kita akan lebih dihargai di tantangan yang terbesar bagi generasi Gen Z dan milenial yang akan melahirkan anak-anaknya di tahun 2025 sampai 2039. Dan ini menjadi tantangan besar untuk menciptakan atau mendidik anak-anaknya supaya bisa menjadi anak yang terbaik dari segi generasi beta ini. Cukup sekian, bye bye, assalamualaikum.